ini kan kita bicara mengenai hak karyawan. Kalau kita ngomongin hak, berarti harus ada kesepakatan yang dibangun. Jangan sampai kebijakan perusahaan melanggar hak orang lain atau hak karyawan. Nah, yang perlu dilihat adalah gini, sebenarnya untuk memitigasi itu perusahaan sebenarnya harus melihat dulu komponen pengupahannya itu seperti apa. Oh, struktur ya, komponennya apa aja ini ya? Oke, dari teknologi. Oke, gaji pokoknya berapa, kemudian tunjangan ABC-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang dikurangi tunjangan-tunjangannya ini, itu mungkin bisa dilakukan. Iya. Panjang disepakati. Karena yang pengupahan dasarnya itu kan gaji pokok. Dan tunjangan tetap ya. Tunjangan tetap. Nah, ini bisa dilakukan. Kalaupun misalkan kadung nih perusahaan ternyata semuanya gaji pokok nih yang begitu besar kemudian dikurangi tidak di bawah UMP, tetap perlu ada kesepakatan. Itu poinnya, karena itu adalah hak karyawan. Sudah ada di perjanjian kerja, tinggal mencari alasan bagaimana perjanjian kerja ini bisa disimpangi, tapi dasarnya kesepakatan. Oke, menarik nih. Jadi poinnya tetap harus ada kesepakatan karena untuk mitigasi risiko, ya. Tapi juga ini kondisi yang extraordinary, bahkan dinyatakan sebagai force majeure, itu sebagai bahan untuk pendekatan renegosiasi tadi itu ya. Oke, baik. Walaupun komponennya tadi ada yang komponen upahnya, mungkin semuanya ada take home pay, nggak ada komponennya lagi gitu ya. Tetap semua diberlakukannya harus sama lewat kesepakatan. Lagi ini juga sebagaimana usulan dari Kementerian Tenaga Kerja yang surat edaran waktu pandemi ini mulai terjadi ya. Ini selalu yang tetap menjadi kunci ini kan sekarang semuanya melihat bahwa komunikasi, keterbukaan, ya, dan juga kesepakatan. Kalau misalnya sebelumnya perusahaan belum melakukan itu, apakah ini berarti masih efektif kalau dimulai dari sekarang? Iya benar, masih bisa perusahaan untuk melihat belajar dari pengalaman yang ada, misalkan pada saat corona bisa melihat kedepannya seperti apa soal ketenagakerjaan ini. Terutama tadi yang menarik itu di komponen gaji sebenarnya. Karena ini kan fixed cost ya. Ini jadi beban buat perusahaan pada saat ini. Kalau misalkan sekarang dimulai pengaturannya jauh lebih baik, misalkan tadi ada beberapa pemecahan SNOP-nya ya, itu jauh lebih menarik sebenarnya bagi perusahaan untuk bisa survive ke depan. Karena prediksinya itu kan ini kita nggak tahu. Saya tadi baca berita, kemungkinan di masa new normal ini adalah PHK jilid 2. Jilid pertama kan kemarin itu pada saat tercatat sekarang sudah hampir 3 juta. Versi Kadin udah 7 juta. Kita nggak tahu ke depannya itu udah berapa juta. Sementara orang yang mencari kerja itu banyak. Tapi lapangan tidak terserap lagi. Makanya ketika perusahaan punya strategi yang bagus untuk bisa survive di kondisi new normal, dia kan bisa menerapkan, ini loh, kita tuh butuh karyawan yang seperti ini, yang punya skill lebih, ataupun perusahaan punya inovasi baru untuk menempatkan karyawannya dalam posisi yang mungkin belum ada, atau mungkin dalam konteks ketenaga perjanjiannya mungkin bisa lebih dimutakhirkan, lebih dibarukan lagi. Pembaruan perjanjian lagi dibandingkan kita pakai perjanjian lama, tentu akan memberatkan perusahaan, mungkin bisa diubah gitu. Ya itu mungkin nanti dari legalnya yang masih tahu, mungkin orang yang ngerti soal tenaga kerja sangat menarik sih. Inilah momen sekarang kita untuk mengevaluasi kontrak kerja ya. Standar yang sudah dibuat seperti apa, gitu ya. Struktur pengupahannya, gitu ya. Termasuk mencari poin-poin untuk renegosiasi juga ya. Karena itu
yang dibutuhkan saat ini. Kalau enggak ya mungkin nanti perusahaan bisa terjebak di problem yang sama mas dengan 2 bulan yang lalu. Oke. Ya, mungkin kita masih panjang nih, nafas juga harus panjang, semuanya melakukan penyesuaian ya. Belum sampai ke resesi kan. Udah sampai resesi udah parah itu. Kalau dikatakan resesi karena ini global ya, ini pandemi global secara global. Tapi sekarang kan kita sudah lihat nih, bahkan kabarnya rekrutmen PNS pun dimoratorium. Ya, walaupun sekarang masih terjadi banyak rekrutmen, ini tentunya pada industri-industri yang kondisinya justru bukan hanya survive tapi growth gitu ya. Marketplace itu sekarang tetap melakukan rekrutmen terus gitu kan ya. Beberapa perusahaan bahkan saya monitor posisi legal di banyak perusahaan itu juga masih melakukan rekrutmen. Artinya apa? Compliance tetap menjadi fokus dari perusahaan dan khususnya perusahaan-perusahaan yang masih growth tadi itu ya. Karena ini banyak peluang-peluang baru. Nggak menutup kemungkinan kan akan terjadi akuisisi misalnya. Akuisisi. Dengan adanya akuisisi itu juga artinya ada suntikan dana. Ya, artinya ada network baru dan tidak menutup kemungkinan akan ada rekrutmen lagi. Nah, kita lihat semoga kondisinya bisa membaik ini ya. Tapi ini tetap kuncinya pengendalian terhadap korban COVID ya. Kondisinya memang unik sih saat ini. Permintaan pasar berkurang. Kemudian bantuan modal terbatas. PHK mungkin terjadi dengan tapi investasi tetap masih ada. Masuk ya. Ya bahkan report dari BKPM sebenarnya investasi asing tetap masuk ya. Tetap masuk. Iya. Nah ini apa namanya kondisi yang mungkin beda dengan masalah masalah keuangan global di tahun-tahun sebelumnya. Ini kondisi semua orang yang memang sulit tapi masih tetap ada yang berani untuk berinvestasi di Indonesia. Ya. Pasti itu juga nanti akan menyerap tenaga kerja yang baru juga. Iya. Kalau mungkin ya kalau investor baru itu dia akan melihat dia punya pengalaman yang sudah terjadi, mungkin dia akan melakukan dari sisi ketenaga kerja lebih mutakhir lagi dalam kerjanya kompetitif. Ini evaluasi buat yang baru-baru nanti ini udah diatur sedemikian rupa mungkin ya agar sama dengan yang perusahaan yang saat ini udah kadung perjanjiannya segala macam itu ya ini momentum ya untuk evaluasi dari berbagai